Tuhan Yesus, Engkau yang mengatakan, memerintahkan kepada kami untuk mengadakan suatu Natal yang akbar, yang besar-besaran. Maka perintah-Mu telah kami laksanakan yang akbar pada malam ini. Maka doa kami, Tuhan Yesus, agar setiap orang yang hadir merayakan keselamatan-Mu ke bumi, agar mereka semua dicatat sebagai warga surga, agar nama mereka bersama keluarga diprogramkan punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Saudara, Anda dan saya bukan saja merayakan Natal pada malam ini, tetapi nanti di surga kita berkumpul. Tepuk tangan, Anda dan saya nanti di surga akan berkumpul menghadap Tuhan yang telah turun ke bumi, menyerahkan nyawanya bagi kita. Maka Tuhan Yesus, hamba pun yaitu tidak terpikir menjadi Kristen bila hamba pada malam ini adalah hadir di tengah-tengah orang Kristen merayakan Natal lagi. Hamba tidak terpikir sebagai orang Kristen. Hamba yang mengatakan para nenek moyangmu adalah antikris. Maka Tuhan, Engkau mengatakan nenek moyang hamba dahulu adalah antikris. Maka Tuhan, Engkau yang waktu hamba divonis mati oleh dokter, waktu hamba divonis yaitu dioperasi otak, maka Engkau memanggil roh hamba, di mana hamba bisa melihat tubuh hamba. Engkau mengangkat dan hamba mendapat perintah untuk kembali ke bumi. Engkau berkata, Farisi, kamu belum saatnya mati. Kamu kembali ke bumi untuk menyampaikan firman Allah, untuk menyerukan manusia harus berpikir yang kudus, berkata yang kudus, bahkan kudus segala perbuatannya. Maka kami serahkan mereka, Tuhan, menjadi jemaat yang suci, jemaat yang kudus. Dan kalau hamba berani doa, hamba Engkau pilih menjadi pendeta karena Engkau pernah membawa hamba melihat orang-orang di neraka, melihat orang tangisan di neraka. Maka hamba pernah doa, Tuhan lempar hamba ke neraka. Hamba tidak memaksud surga, tetapi selamatkan agar orang tidak ke neraka, agar tidak ada lagi orang masuk neraka. Maka hamba berani doa, Tuhan yang hadir, yang kami percaya ratusan ribu pada malam ini, kami doa agar mereka juga semua masuk surga. Hamba berani doa yang sama, waktu berlutut di tuan kakimu, hamba siap masuk neraka, tetapi selamatkan semua yang hadir pada malam ini, bahkan bersama keluarganya. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan setiap kata, setiap kalimat dalam bikin firman Tuhan. Engkau yang memerintahkan hamba menjadi pendeta. Hamba pernah menolak 6-5 bulan. Tuhan, jangan jadikan hamba seorang pendeta. Hamba tidak akan bisa menjadi pendeta. Hamba memilih menjadi seorang penginjil, seorang pendoa. Maka kami serahkan firman Tuhan agar setiap kata, setiap kalimat agar sesuai kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, silakan duduk. Saudara, seperti saya sebut tadi, saya tidak berpikir untuk menjadi Kristen. Saya dulu waktu kecil, saudara, teman-teman saya yang lempari orang Kristen itu anak setan, maka sering dilempari batu. Maksudnya waktu kecil. Sekarang saya tidak lagi. Maka jadi ada, katakanlah memang, ya kita berkumpul pada malam ini karena apa? Kita percaya Tuhan Yesus Allah kita yang turun ke bumi menjadi manusia. Maka kita merayakan besar-besaran karena apa? Saudara, itu perintah Tuhan kepada saya. Karena waktu saya berpikir, misalkan saya juga sudah membangun, maksudnya gereja, membangun berbagai gereja di daerah. Tetapi waktu saya pikir untuk apa, yaitu perayaan besar-besaran, maka tiba-tiba saat itu Tuhan, Pak Haji, kamu harus merayakan Natal besar-besaran. Seperti apa? Yaitu seperti dikatakan, yaitu waktu Maria Magdalena mengurapi minyak, dikatakan yaitu minyak mengurapi minyak seharga 300 dinar. Maka Tuhan pernah berkata, di mana saja Anda diberitakan seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi katakanlah Natal memang pemborosan. Maka pemborosan itu karena apa? Anda saja kalau merayakan ulang tahun saja otomatis boros, mesti misalkan harus pesta dan sebagainya. Maka saudara, saya di depan jadi pendeta, saya terus terang pendeta yang dipaksa Tuhan, saya tidak mau jadi pendeta. Saya pun kalau ingat, keluarga saya masih sebagian sudah Kristen, tetapi sebagian belum, sebagian katakanlah separuh sekarang 50-50. Maka saya masih terbeban kepada keluarga saya. Saya walaupun saya katakanlah sering jumpa, tetapi saya berusaha untuk agar katakanlah keluarga saya semua diselamatkan. Misalkan saudara dulu ada orang yang benci kepada saya, maksudnya agama sama saya, bersama saya dulu.
Kalau saya datang pintu ditutup so, bersama istri karena tidak mau diinjili. Suatu hari so, saya bertahun-tahun mau masuk rumah tidak boleh masuk. Bagaimana saya bisa masuk rumahnya? Suatu hari saya bersama istri lewat rumahnya ingin tahu pintunya dibuka tidak, ternyata dibuka. Maka saya masuk. Saya tanya sama mboknya pembantunya, kemana nyonya ibu? Ternyata so terkapar di tempat tidur, dia lumpuh so. Karena lumpuh kan tidak bisa pergi. Karena itu kadang-kadang orang dipanggil Tuhan apa? Yaitu melalui penderitaan. Yaitu karena disebut tadi, adiknya istri saya lumpuh so. Maka akhirnya saya bersama istri masuk kamarnya, sudah lumpuh, didoakan so. Didoakan so, ternyata apa? Dia menurutari antikris, dia tidak mau jadi. Ternyata dia ketika lumpuh, kami doakan so, langsung berjalan, dia langsung jadi Kristen, jadi percaya mujizat Allah. Jadi betapa pentingnya, maka Tuhan Yesus ke bumi itu apa? Mengajar ada kuasa, ada mujizat. Tuhan mengatakan apa? Barang siapa percaya kepadaku, Tuhan mengatakan dapat melakukan pekerjaan sebagai lakukan. Saya pun dapat mengatakan, kenapa saya bisa jadi Kristen so? Saya juga pernah divonis mati oleh dokter. Saya pernah divonis dioperasi kepala saya pernah lumpuh sampai 3 kali so. Maka waktu saya divonis mati, waktu saya divonis dioperasi otak saya so, tiap hari saya bisa dengar perintah Tuhan. Pak Haji, kamu baca Alkitab, di situ ada kebenaran, di situ ada Injil Kerajaan Surga, ikutlah aku. So. Saya tidak mau. So. Saya katakan, Tuhan, saya sudah punya agama, saya bisa masuk surga. Saya katakan maksudnya hati saya, iman saya, karena saya seorang otomatis saya berani mengatakan karena saya memang sejak kecil tidak kenal dusta, tidak kenal curi, saya tidak mau zina, tidak mau dosa apapun. Maka saya pikir yakin dengan baik itu bisa masuk surga. Tetapi itulah suatu hari saya divonis mati. Waktu saya akhirnya tidak bisa berjalan, jadi saya dipanggil Tuhan. Jadi orang-orang tertentu dipanggil Tuhan juga karena saya pikun, saya tidak bisa jalan. Maka saya baca kitab. Maka itulah ternyata apa? Setelah saya baca kitab, saya tahu bahwa apa? Firman Tuhan lebih dari ilmu manusia. Amin saudaraku. Bahwa segala ilmu manusia tidak bisa mengejar firman Tuhan. Maka orang Kristen bisa membuktikan Yesus sebagai Allah. Karena apa? Dalam nama Yesus juga dalam Injil kita bisa membuktikan yang penuh kuasa, yang penuh mujizat. Jadi saya dipanggil Tuhan karena apa? Setiap hari saya dengar suara Tuhan untuk membaca kitab. Setelah saya baca kitab, akhirnya satu Tuhan, akhirnya saya dipanggil. Dipanggil Tuhan, ketemu Tuhan, Pak Haji, kamu belum saatnya mati. Jadi saya tidak tahu bahwa dengan baca Alkitab saya harusnya sudah mati. Karena saya ini ada istilahnya ada kuman mau dipotong otak saya. Sekarang ini saya disembuhkan Tuhan, langsung saya disembuhkan Tuhan. Maka saya diberikan kuasa, maksudnya gereja, misalkan saya pernah nanti ada yang bersaksi, misalkan namanya Pak Iwan Chandra, dulu bukan orang Kristen, so, saya tumpangi tangan, so, dia sudah lamur, sudah tuli, dia akan dioperasi otaknya. Caranya sembuh bagaimana? Saya tangan satu olesi minyak, kemudian saya kasih perjamuan kudus ke rumah 2 set. Kamu makan perjamuan 2 hari, kemudian ketika hari Minggu, kamu nanti hari Kamis periksa dokter, kamu tidak akan mati. Dia divonis mati, divonis dioperasi, kamu tidak akan mati karena kamu akan sembuh. Akhirnya hari Minggu kemudian dalam waktu 1 week, dalam waktu seminggu, orang yang mau divonis otaknya, orang yang divonis mati, ternyata apa? Langsung sembuh, cuma percaya Yesus Kristus. One day, sehari ketemu saya, seminggu kemudian ketemu saya sudah dalam keadaan sehat sentosa. Jadi betapa kuasa nama Yesus. Maka itulah kalau nama Yesus bisa dibuktikan mujizatnya, bisa dibuktikan kuasa. Maka saya pun jadi pendeta. Jadi pendeta karena apa? Karena saya dijanjikan Tuhan bisa menyembuhkan puluhan ribu orang. So saya tidak mau jadi pendeta. Saya 6 bulan lebih berturut-turut menangis, Tuhan saya tidak mau jadi pendeta. Saya sudah cukup sebagai orang Kristen. Maka akhirnya dijanjikan Tuhan bisa menyembuhkan puluhan ribu orang. Bukan itu saja. Dengan kuasa itu maka Tuhan mengatakan akan membuat ratusan ribu. Jadi saya bisa dijahit mulut saya. Tidak sampai rumah hari ini kalau saya di depan mengatakan saya di dusta, misalkan saya dijanjikan Tuhan akan menyembuhkan puluhan ribu orang, kemudian bisa membawa ratusan ibu ke surga dalam hati ruang suci, saya otomatis bisa dikutuk Tuhan. Mulut saya bisa dijahit kalau saya dusta. Maka hari ini kita berkumpul, yaitu berkumpul apa? Yaitu karena tadi pujanya panjang, karena dikatakan sampai tadi berapa menit yang lalu masih macet, orang tidak bisa masuk, jalan-jalan masih penuh sesak. Maka kalau tahun lalu, yaitu ada seorang pengusaha
Ismail yang jalan parkirnya di Balai Sidang, so. Akhirnya jalan kaki ke Istora. Jadi saya belajar dari orang ini, orang bukan Kristen minta undangan. Maka artinya apa? Artinya bahwa memang kalau tadi ditanya bahwa hari ini ya kita katakanlah Tuhan Yesus datang memberi damai, Natal memberi damai bangsa kita, agar bangsa kita penuh kasih saling mengampuni. Maka demikian juga Tuhan Yesus itu datang di bumi karena dikatakan akan memberi damai, yaitu kepada kita memberikan damai, sukacita dan sebagainya. Maka itulah kalau yang datang ke sini saudara, karena kita punya tema, punya program. Bukan saja menyatakan Yesus sebagai Allah, tapi memang yaitu kita Natal firman Tuhan mengatakan memberi damai. Maka saudara, kemarin saya sebenarnya dari kantor Ibu Mega, sebenarnya beliau mau datang, tetapi ternyata ada rapat penting malam ini, tidak bisa datang. Tapi nanti kalau sempat ada dari perwakilan Dirjen yang membacakan sambutan waktu persembahan, maka protokolnya telepon saya, maaf hari ini ada pertemuan dengan Bapak Presiden, maka Ibu Mega sebenarnya ingin datang bersama kita. Misalku, jadi mungkin tahun depan kita akan undang kembali kalau tidak ada acara yang penting. Saya bacakan yaitu mengapa kita merayakan besar, otomatis ada dasar firman Tuhan. Otomatis saya bacakan firman Tuhan mengatakan apa? Yaitu dari surga malaikat turun merayakan Natal. Jadi dari surga malaikat turun merayakan Natal, di mana dikatakan dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi malaikat turun dari surga mengatakan artinya pesta, memberitahu kepada umat manusia bahwa telah lahir juru selamat yang memberi damai. Jadi malaikat itu unsur ilahi, yang punya malaikat itu Allah yang punya kerajaan surga. Tetapi Allah kita yang turun ke jadi manusia, yaitu Tuhan Yesus, sekarang pun dia bertata di surga, juga berkuasa semalaikat. Anda pun kalau minta malaikat mengawal rumahmu, anak-anakmu, pun Tuhan akan ngirim kepada Anda, misalku. Karena firman Tuhan mengatakan barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan janji ngirim malaikat kepada Anda, termasuk anak-anakmu, agar tidak sakit celaka. Berapa orang yang katakanlah bersaksi, bahkan hari ini ada kesaksian, ada yang sudah digiles mobil dibawa ke rumah sakit, sudah mati, ibunya nanti bersaksi, saudara saya sudah katakanlah ada banyak laporan orang-orang yang katakan saya tidak mau mayat-mayat dibawa ke saya, tetapi memang pernah mayat. Tetapi beberapa orang sudah bersaksi, yaitu ada yang ditabrak mobil dibangkitkan, ada yang katakanlah sudah jantungnya copot juga disembuhkan dan sebagainya. Maka ternyata beberapa bersaksi, tetapi saya tidak mau katakanlah didramatisir, yaitu tentang kebangkitan beberapa orang yang diduakan, karena pernah beberapa mayat malam-malam dibawa ke rumah saya. Saya tidak mau terjadi seperti itu. Kemudian saya itu katakan kalau tadi malaikat turun dari surga untuk memberitakan, artinya memberitakan lawatan Allah yang turun ke menjadi manusia. Maka juga dikatakan orang-orang Majus dari timur datang merayakan. Jadi kalau Anda berumah pada malam ini, bahkan ada yang datang, ada yang datang dari Surabaya, ada yang datang dari dalam misa, ada orang dari Surabaya, ada yang dari Bandung atau dari kota Kles. Tadi dalam misa datang, Pak, kami datang dari Surabaya. Jadi artinya kalau saya bacakan demikian firman Tuhan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di bawah di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dikatakan selanjutnya, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Yesus. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saat kita memberi contoh, orang-orang kafir dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan, termasuk Quraisy dipilih Tuhan untuk bangun Bait Allah di Yerusalem. Orang kafir, anaknya keturunan dari Nebukadnezar. Maka ayat ini juga waktu Tuhan Yesus lahir di bumi, anehnya yang menyembah pertama, yang memberi persembahan emas, yang memberi persembahan mur, yang memberi persembahan adalah apa? Orang dari timur
Yang digambarkan saat ini orang dari Irak. Kita tahu bahwa katakanlah orang Irak sedikit Kristen. Tetapi pada dasarnya yang nyembah pertama, jangan real nyembah, menghormati raja segala raja, adalah digambarkan 3 ahli pengetahuan dari timur orang Majus, maksudnya juga dari daerah Irak, atau juga digambarkan 3 raja. Jadi ternyata yang nyembah Tuhan Yesus secara benar pada pertama kali adalah orang-orang kafir, orang timur jauh. Maka demikian juga kalau ingin tahu yang nyembah Tuhan Yesus, yaitu misalkan ada orang Wawi nyembah Tuhan Yesus, berkata apa? Waktu orang Romawi katakan, Tuhan katakan sepatah saja, katakanlah sepatah kata saja hamba akan sembuh, maka Tuhan mengatakan apa kepada orang Romawi? Yaitu tidak aku dapati seorang pun orang Israel seperti dia imannya, karena percaya Yesus penuh kuasa, penucapkan dia berlutut di kaki Tuhan. Maka Tuhan mengatakan apa? Mengatakan bahwa anak-anak kerajaan akan dilempar ke api. Maka Anda jangan sampai kita orang Kristen, termasuk kita memang pilihan Tuhan, tetapi itu dituntut apa yang baik, yang suci. Maka Tuhan katakan apa? Nanti dari timur, dari barat akan datang, yaitu akan makan di surga bersama-sama Abraham, bersama Iskak, bersama Yakub. Jadi Tuhan sudah memperingatkan kepada kita yang merayakan Natal ini, kita yang merayakan Natal ini anak kerajaan surga. Tetapi kalau disebut tadi yang berkenan kepada Tuhan, artinya apa? Anda dituntut yang baik, suci. Terus orang Kristen suci. Agama Kristen itu dituntut misalkan tidak boleh zina, tidak boleh cabul, tidak boleh curi. Maaf saya dulu pernah agama nenek moyang, tetapi tidak pernah diajar. Tetapi saya karena memang dituntun Tuhan, saya bisa hidup yang baik, suci. Tetapi pada dasarnya agama lain misalkan boleh orang kawin cerai, katakanlah Yesus itu pelajarannya tidak bisa diterima. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen harus menurut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan apa? Kita misalkan seorang suami istri penuh kasih, saling mengasihi, agar nanti misalkan bisa berkumpul di surga dan sebagainya. Jadi orang-orang dari jauh datang menyembah yang pertama, memberikan persembahan mur, emas dan kemenyan. Kemudian yang ketiga dikatakan apa? Di Lukas pasal 2 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi artinya apa? Kita malam ini merayakan apa? Yaitu juru selamat dunia. Juru selamat dunia apa? Yang punya kuasa memberi pengampunan pada Anda. Kemudian apa? Tadi sebut oleh pendeta Pak Yuda, maka kita nginjak-nginjak setan. Maka Tuhan Yesus turun ke bumi untuk apa? Pertama, memang Anda diampuni dosa Anda. Tetapi kalau Anda dosa lagi, Anda bisa diterkam setan. Maka setelah Anda yaitu bertobat, maka dikatakan Anda punya kuasa mengusir setan. Maka itulah kalau Anda misalkan datang sekitar jam 5-6 di baptisan kami, Anda akan lihat tuh orang-orang teriak. Itu seperti neraka, karena saya pernah lihat orang-orang diterkam setan masuk neraka. Tuhan bilang, yaitu meraung. Maka setan-setan itu kalau saya baptis itu, dikasihkan Pak Prengki Panto, itu airnya saya berkati. Maka air itu bagaikan lautan api. Setan-setan bahkan kalau masuk ke air yang saya sucikan, dia bisa lari ke atap. Bisa kan ada yang lari ke atap, lari. Ada yang lari ke jalan raya. Ada yang lari misalkan kepalanya dimasukkan ke kebun-kebun dan sebagainya. Karena apa? Karena sebenarnya setannya yang disiksa. Tetapi jasmani manusia itu, yaitu sebenarnya dikesetan. Maka setan-setan dibakar oleh air yang disucikan, maka baptisan itu, maka ada pelayanan pelepasan. Pelepasan apa? Dilepaskan dari setan kuasa gelap. Maka Tuhan datang ke bumi apa? Yaitu untuk memberi pengampun dosa. Kita bersyukur malam ini karena Tuhan telah mengampuni dosa kita. Hanya Tuhan Yesus yang punya kuasa mengampuni dosa kita. Kemudian apa yang kedua? Yaitu yang kedua, menghancurkan kuasa setan. Saudara, maaf, Anda suatu hari akan mati. Setiap orang suatu hari akan mati, akan namanya masuk alam roh. Anda siap atau tidak akan mati masuk alam roh. Maka kalau orang mati baru tahu, di alam roh itu ada pasukan malaikat, juga ada pasukan setan. Tetapi Anda yang bergumul pada malam ini, percaya Yesus, Anda akan dijemput malaikat. Anda tidak dikalahkan setan. Itulah Tuhan datang ke bumi apa? Kirim malaikat untuk menjemput Anda. Suatu kirim malaikat, kalau Anda suatu hari dipanggil Tuhan, akan dijemput malaikat. Tetapi kalau Anda misalkan menolak Yesus, maka dikatakan apa? Yaitu setan-setan itu hanya dikalahkan oleh darah Yesus. Maka kalau orang itu katakanlah matinya, maka silakan Anda tanya, Tuhan apa yang betul yang punya surga? Tuhan Yesus. Maka saya sebut, saya pun
Jadi Kristen kepaksa, suruh baca Alkitab juga tidak mau, walaupun perintah Tuhan Yesus. Maka artinya apa? Artinya kalau siapapun mati mulutnya tidak ada Yesus, kenapa bisa diterkam setan? Karena setan-setan itu hanya satu, dikalahkan oleh darah Yesus. Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan setan-setan dikalahkan Yesus, maka setan-setan itu yaitu hanya takut sebenarnya kepada orang Kristen, tetapi orang Kristen yang suci. Kalau Anda dosa juga, Anda maaf, selesai, Anda dikalahkan setan. Kemudian yang ketiga, Yesus datang mengangkat kita kembali sebagai anak Allah. Dikatakan, tetapi semua orang yang terimanya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu yang percaya di dalam namanya. Jadi Anda dan saya, yaitu dipilih Tuhan apa? Menjadi anak kerajaan surga untuk penuh kuasa. Penuh kuasa itu apa? Orang baru tahu kalau nanti mati. Kenapa? Kalau orang mati tidak percaya Yesus, baru tahu dikalahkan setan. Misalnya saya ini pernah divonis mati, maka saya Tuhan katakan saya sudah mati. Jadi saya sebenarnya Tuhan katakan saya sudah mati. Para jin lihat tubuh, saya bisa lihat tubuh saya keluar roh saya. Tetapi karena saya belum saatnya mati, maka saya suruh kembali ke bumi. Tetapi saya pernah lihat neraka. Para jin lihat orang-orang di neraka, saya pernah tanya, Tuhan siapa yang ke neraka itu? Tuhan katakan pertama, yaitu yang tidak percaya Yesus. Yang kedua, orang yang tidak suci. Maksudnya orang Kristen kalau dosa juga bisa masuk neraka. Maka Tuhan, saya tidak mau masuk surga, tetapi ampuni mereka. Saya doa, Tuhan, supaya Engkau berdiri di awan-awan, menyatakan kepada umat manusia bahwa Engkau yang punya surga. Saya siap Tuhan dilempar das dosa. Pernah doa Tuhan supaya nyatakan diri di awan-awan. Maksudnya nyatakan jalan-jalan di awan-awan, nyatakan diri sebagai Allah. Saya siap ganti ke neraka. Saya pernah doa seperti itu. Ternyata memang Tuhan katakan bahwa orang itu dituntut percaya, yaitu bahwa memang katakanlah suatu hari Tuhan menyatakan diri waktu akhir zaman, waktu di hari kiamat. Maka Tuhan Yesus menyatakan diri bukan di hari kiamat saja, tapi Alkitab juga mengatakan. Baik, kita baca Yohanes pasal 10 ayat 30 sampai Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Allah. Ivan akan bacakan Yohanes pasal 10 ayat 30 sampai 39. Yohanes pasal 10, Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Allah di ayat ini. Maksudnya bahkan ngangkat Anda sebagai anak Allah. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau Anda perhatikan ayat ini, di mana Tuhan Yesus menyatakan penuh sebagai Allah, maka terdapat di Yohanes pasal 10. Kalau Anda cari di Injil lain tidak dapat. Karena apa? Memang Yohanes seorang yang paling dikasih Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Maka dia mencatat kealahan Tuhan Yesus yang paling prima. Tuhan Yesus di sini menyatakan apa? Menyatakan sebagai Allah. Maka kalau Anda memperhatikan firman Tuhan tadi, Tuhan mengatakan apa? Aku dengan Allah adalah satu. Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Allah kepada ahli Taurat. Sebagai Allah, tidak ada nabi di bumi yang berani mengatakan aku dengan Allah adalah satu. Sekali lagi, belum pernah ada manusia di bumi kecuali Tuhan Yesus yang mengatakan aku dengan
Bapa dengan Allah ada satu, maka Tuhan Yesus menyatakan kepada orang Yahudi, aku dengan Allah ada satu. Tuhan pernah mengatakan apa? Kalau melihat aku, melihat Allah. Waktu Filipus tanya, Tuhan tunjukkan Bapa, Allah Bapa. Maka Tuhan katakan apa? Filipus, engkau sudah lama ikut aku, mengapa kamu tidak percaya? Barang siapa melihat aku, melihat Allah. Maka Tuhan Yesus berkata apa? Yaitu mengatakan yang kedua, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Allah di dalam aku dan aku di dalam Allah. Maka Tuhan menyatakan diri sebagai Allah yang penuh kuasa. Jadi Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Allah yang penuh kuasa. Maka sebenarnya kepada kita pun diberikan penuh kuasa. Tuhan Yesus datang dengan misi untuk memberikan kuasa kepada Anda. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepada, aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Jadi Tuhan mengatakan apa? Yaitu bahwa Tuhan mengatakan untuk menyebut diri sebagai Allah yang turun jadi manusia, sebagai anak Allah. Maka Tuhan lihat aku, lihat yang aku kerjakan, lihat mujizatku, lihat kuasaku. Jadi maka artinya bagi siapapun, bagi Anda, untuk mengetahui orang Kristen yang murni, yang suci, maka saya dapat mengatakan bahwa orang yang dipersiapkan ke ruang maha suci adalah orang yang betul penuh kuasa, penuh jat. Maka di kerajaan surga ada taman di ruang suci maha suci. Saya pernah doa, Tuhan saya ingin lihat kerajaan surga. Kenapa saya diperintahkan Tuhan untuk menuju surga? So kalau orang katakan mosok parilah surga, karena saya pernah divonis mati. Saya pernah doa, Tuhan saya ingin lihat kerajaan surga, bagaimana khotbah tentang surga. Maka saya pun waktu setelah saya mengatakan Tuhan saya ingin masuk neraka, saya baru dibawa ke depan tahta Allah. Para jika kamu akan mimpin gereja yang ratusan ribu jumlahnya, yang membawa ke ruang maha suci, maka saya bisa kamu diberikan kuasa yang besar. Maka sebagaimana Tuhan mengatakan apa? Lihat yang ku kerjakan, lihat apa yang ku kerjakan. Itu punya arti apa? Punya arti bahwa kalau orang itu boleh minta kuasa kepada Tuhan. Kalau orang dipakai Tuhan, Tuhan aku beri kuasa, beri mujizat. Karena Tuhan mengatakan apa? Yaitu barang siapa percaya kepadaku, Tuhan mengatakan dapat melakukan seperti aku. Jadi sebenarnya Anda dan saya itu penuh kuasa. Maka untuk ciri orang Kristen adalah penuh kuasa, penuh mujizat. Maka juga dikatakan apa? Tuhan tunjukkanlah hal itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami, kata Filipus. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengerti, tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, barang siapa telah melihat Yesus, ia telah melihat Allah. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Allah itu kepada kami. Jadi artinya apa? Yaitu bahwa Tuhan Yesus selalu menyatakan apa yang ku kerjakan, mujizat yang ku kerjakan. Jadi kealahan Tuhan Yesus itu bisa dibuktikan. Maka saudara termasuk saat di depan jadi pendeta untuk membuktikan Yesus sebagai Allah yang penuh kuasa. Bahkan atau dikatakan apa? Yaitu ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berkata dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa manusia selain Allah sendiri? Jadi Tuhan pernah mengatakan apa? Nak, dosamu diampuni. Kepada orang lumpuh itu, angkat tilammu, berjalan, dosamu diampuni. Saya punya banyak pengalaman. Misalkan salah satu yaitu MC di TBS namanya Simon. Saya pernah melayani orang Banten yang lumpuh 2,5 tahun. Maka dia karena orang kaya dirawat punya perawat. Maka saya bacakan ayat itu. Saya bacakan itu, yaitu seperti yang Tuhan berkata, yaitu mengatakan ketika Yesus melihat iman mereka, berkata kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka saya juga menyatakan kepada orang itu ayat ini. Saudara, orang itu 2,5 tahun lumpuh di tempat tidur. Waktu saya bacakan ayat ini, bahwa yang percaya Yesus bisa disembuhkan. Anda pun doa, aku percaya Yesus yang bisa menyembuhkan aku, membebaskan dari kutuk penyakit. Anda juga, Tuhan tolong sembuhkan aku, agar kita datang di tempat ini. Tuhan, agar kita pulang di rumah akan sehat sentosa. Misalku, aku tolak kutuk penyakit, aku tolak kependeritaan dan sebagainya. Maka saya pernah dapat ayat ini saya bacakan. Maka nanti akan ditampilkan yaitu singkat 1 orang 1 menit. Yaitu orang-orang yang pernah mengalami, kalau tidak salah 2 orang yang pernah mengalami kematian, orang yang sakit leukemia,
Yang saya katakan kamu kalau sebulan didehidrasi bebas engkau tidak sakit leukemia, bahkan selalu ada orang bebas dari kanker. Bahkan saya pernah berkata kepada orang kamu sembuh bebas dari kanker, cuma sakit tidak saya duakan, akhirnya betul-betul disembuhkan. Maka saya bacakan di sini, yaitu nanti akan ditampilkan orang-orang, disiapkan pendeta Go dan Dolop akan siapkan yang boleh disiapkan yang akan 1 orang 1 menit. Jadi untuk buktikan apa? Untuk buktikan Yesus turun menjadi manusia, maka penuh kuasa. Amin, saudaraku. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk saya, bukan untuk gereja. Disiapkan yang 20 orang, 23 tidak salah. Saya bacakan ayat ini sangat indah. Firman Tuhan berkata, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah supaya firman itu dimeteraikan. Dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang mendidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ayat ini pernah waktu saya dipilih jadi pendeta. Para pakai ayat ini. Firman Tuhan maksudnya firman Tuhan lebih dari ilmu manusia. Segera ilmu manusia tidak bisa mengejar ilmu manusia. Saya diajari, saya untuk buktikan firman Tuhan ini. Jadi saya diberitakan Tuhan ayat tadi untuk buktikan bahwa firman Tuhan ini lebih dari pengetahuan manusia. Misalku, saya dapat mengatakan orang Kristen harusnya tidak sakit alergi. Tapi sampai hari ini Amerika, Eropa tidak bisa menyembuhkan sakit alergi. Tetapi ayat ini gambarkan apa? Saya sudah nubuatkan demikian juga orang sakit alergi disembuhkan. Maka artinya cukup mengatakan dalam Yesus, engkau diciptakan kembali segambar piala, tidak sakit alergi. Jadi kalau engkau duakan anakmu pun, anakmu diciptakan segambar piala, tidak alergi. Untuk berkuasa apa? Untuk berkuasa atas isi bumi, termasuk kuasa maknuan. Maka itulah kalau saya dapat mengatakan orang-orang yang divonis mati, orang yang alergi tidak bisa sembuhkan, maka otomatis saya pernah mengalami seperti tadi, saya pernah mengalami juga. Maka silakan dijajar anak saya, Aristo. Mari Aristo. Saudara, saya diajari Tuhan sangat ngilu. Misalkan tadi saya disebut mati oleh dokter, akan mati, lumpuh, mau dipotong kepala saya dan sebagainya. Artinya saya melalui apa? Melalui mujizat. Kalau saya memang mau dipakai Tuhan, maka disembuhkan langsung. Saya diurapi Tuhan, para haji kamu sembuh dan sebagainya. Saya langsung disembuhkan Tuhan karena dipilih Tuhan. Maka sebenarnya ngilu. Ngilu apa? Misalkan anak saya waktu pelayanan baru pelayanan bulan-bulan kurang lebih 2 bulan, ketika itu juga misalkan Pak Girbet hadir waktu ketika itu. Pak Girbet ketika itu cerita hadir, yaitu apa? Waktu anak saya ini, waktu saya sedang doa mimpin kebaktian, anak saya ketabrak mobil. Maka dokter dari Pertamina ngirim saya untuk tanda tangan. Baik, Aristo dulu tabrak mobil. Ngomong sedikit 1 menit. Waktu saya umur 9 tahun, saat itu saya mengalami kecelakaan mobil, saya ditabrak mobil. Tim dokter Pertamina sudah memutuskan untuk mengamputasi kaki kiri saya karena dari atas sedikit di atas tumit saya itu sudah patah dan bergerigi. Lalu dokter Pertamina meminta papa untuk menandatangani yaitu supaya kaki saya divonis diamputasi. Tapi papa waktu itu melihat Tuhan Yesus, menerima penglihatan dari Tuhan Yesus, dan Tuhan mengatakan bahwa kaki saya tidak akan dipotong. Dan papa dengan iman mengatakan kepada dokter Pertamina, tim dokter Pertamina, bahwa saya tidak akan dipotong. Dan saat itu juga tim dokter Pertamina bingung karena respon papa tidak seperti yang mereka harapkan. Jadi saya dirawat oleh tim dokter Fatmawati. Tapi dengan berjalannya waktu, yaitu sekitar sebulan, rupanya telah terbukti bahwa saya telah mengalami mujizat, bahwa kaki saya tersambung kembali dan tidak patah. Dan sampai saat ini saya dapat berdiri dengan kedua kaki saya karena kuasa Tuhan. Saudara, memang Tuhan mengatakan jadilah seimanmu. Saudara, waktu saya nangis ketika itu saya mengadakan kebaktian, saya sedang doa, tiba-tiba disodori surat untuk tanda tangan anak saya mau dipotong. Saya nangis, Tuhan, saya percaya kalau saya sembuh dari kematian, saya sembuh dari mau dioperasi, anak saya walaupun divonis dipotong, tidak akan dipotong. Tuhan Yesus menunjukkan anak saya udah gede, lihat para kakinya. Jadi saya bisa lihat, terus terang saya bisa lihat Tuhan Yesus, bapak anak saya lihat para
kaki anakmu tidak dipotong, lihat kakinya. Maka dilihatkan, so sudah lebih tinggi dari saya, mengenal asal bedanya, yaitu ternyata anak saya tidak dipotong. Dan itulah so, saya dididik oleh Tuhan yang tentang mujizat, tentang kuasa. Ternyata apa? Yaitu kalau ilmu kedua mengatakan dipotong kakinya, ternyata apa? Cuma dalam Yesus so, tidak dipotong kakinya, tidak dibuntung. Saya sudah doakan orang-orang banyak kali mengalami demikian. Misalkan ada seorang mau dipotong kakinya rumah sakit, so, saya kirim Pak Andreas, pendeta dari Lampung, saya kirim perjamuan. Saya janji datang. Beliau juga ada, ikut 2 di bawah. Saya tulis surat, saya tidak bisa datang, maaf, saya janji datang. Tetapi kalau Anda percaya perjamuan ini, saya katakan kamu tidak akan dipotong kakinya. Dan so akhirnya apa? Diperiksa dokter, cuma saya kirim, ini ada Pak Pendeta Andreas, Ketua BPD Lampung. Ternyata apa? Saya kirim perjamuan, orang itu percaya langsung tidak dipotong kakinya. Kakinya tetap utuh. Sekarang saya kenalkan terlebih dulu, yaitu Pendeta Go, Pendeta Yulus Go, kemudian Pak Dolop. Seperti biasa kita tampilkan 20-25 orang untuk buktikan apa? Yesus itu datang ke bumi ada kuasa, misalku, supaya Anda kalau misalkan divonis di jantungmu dipotong, Anda cari saya, Anda tidak akan dipotong jantungmu, misalku. Amin. Haleluya. Maka saya akan serahkan 1 person 1 minute. Kita silakan Pak Go sama Pak Dolop mengaturnya. So. Puji Tuhan, saudara. Hari ini saudaraku akan mendengarkan secara langsung kesaksian daripada orang-orang, daripada anak-anak Tuhan yang sudah disembuhkan dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan sakramen yang benar. Melalui kuasa Tuhan, hambanya yang telah disiapkan menjamah mereka semua. Dan kita akan mendengarkan kesaksian secara langsung. Selamat malam Pak Iwan Chandra. Selamat malam. Pak Iwan Chandra mengalami kanker otak. Bisa diceritakan sedikit? 1 menit Pak. Jadi gini, pertamanya saya tuh lagi bulan Agustus, saya terjadi koma, kena koma. Saya itu pendarahan di otak. Nah, terus saya tuh tidak ingat apa-apa. Nah, saya tuh udah divonis sama dokter bahwa saya tuh kalau tidak mati, saya itu tidak bisa tidak ingat. Walaupun pulang ke rumah aja saya tidak tahu dan tidak bisa melihat dan seakan-akan akan buta dan tuli sama lumpuh. Nah, ternyata tapi setelah saya diberi perjamuan kudus dan urapan, minyak urapan. Dan ternyata saya diperiksa lagi dengan dokter, ternyata saya tidak apa yang divonis dengan oleh dokter, tapi saya bisa melihat dan saya ngerti saya bisa melihat dan saya sehat. Amin. Haleluya saudara. Dengan sendiri saudara, orang yang divonis mati, buta, tuli, lumpuh sudah disembuhkan melalui kuasa perjamuan